Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil kas wa tanfarij bil qurab wa tuqwa bil awaj wa tunal bil ragab usul hawatim wa yustaskal gamam bil karimi wa ala ali wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin biari kulli ma'lumil laka. Amma ba'd. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan mensucikan diri kita. Bentuk pensucian yang paling hebat adalah membersihkan diri lewat yang namanya taubat. Makanya tema kita kali ini berkenaan dengan taubat. Apa itu taubat? Apa taubat? Taubat itu artinya menurut bahasa kembali. Kenapa kata kembali? Karena hidup ini bukan hanya klik. Itulah kata taubat, artinya kembali. Karena segala sesuatu pekerjaan kita adalah merupakan pahala. Maka kapan kita menyimpang, maka disuruh taubat. Siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan lurus itu namanya tol. Bebas ambatan. Alhamdulillah, aku mendapatkan saudaraku lagi. Karena namaku Muhammad Nur Maulana. Yang hadir sekarang adalah Adrian Maulana. Aku jadi malu. Dan di sebelah kanan saya ada yang memiliki klik. Inilah Ufi Susiwati. Aku jadi malu. Aduh. Berkenaan dengan tobat. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak punya dosa. Tidak ada manusia di dunia ini tidak punya dosa. Kalau ada manusia berkata aku tidak punya dosa, maka sekarang you sudah punya dosa. Dosa angkuh. Betul tidak? Makanya bangun tidur, ucapkan istighfar minimal 3 kali. Ucapkan taubat 3 kali minimal. Astagfirullahaladzim. 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 Baca istighfar sebelum masuk waktu subuh. Ibarat orang yang mau bikin kue, sebelum bikin kue, cuci tangan dulu. Baru bikin kue. Kalau bikin kue tidak cuci tangan, azin kuenya. Ustaz mau nanya berhubungan sama taubat. Kan kita sering banget ya kayak, gue mau taubat nih, gue mau taubat gitu kan, taubat. Sering terucap tiap hari atau kadang ada yang sampai taubat nasuha. Nah itu sebenarnya kalau taubat itu udah dijamin belum sih dosa kita tuh kehapus semua? Begitu. Apa kalau orang berdosa itu sudah dijamin dihapuskan dosanya? Mau tahu? Saya sudah sadar, saya sudah tobat. Apa sudah diampuni dosanya? Mau tahu? Kita akan lanjutkan setelah yang mau bersilaturahmi dengan kita. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. La ilaha illallah.
ilaha illallah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Adik Usi bertanya tadi tentang bagaimana kalau yang namanya tobat itu. Yang jelas yang dimaksud dalam Al-Quran, taubatan nasuha. Yang namanya tobat nasuha itu betul-betul tobat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah engkau kepadaku, kata Allah, dengan tobat yang sesungguh-sungguhnya tobat. Itulah tobat nasuha, bukan tobat makan lombok. Apa tuh? Pedis. Saya tidak akan, tidak lagi. Tidak lagi. Ternyata tidak lama kemudian hanya sekedar klik, makan lagi lombok. Betul tidak? Itu yang tidak boleh. Tapi yang jangan permainkan tobat. Ini yang tidak dibenarkan. Makanya dosa itu ada 3. Ada 3 dosa. Dosa kepada Allah, dosa kepada diri, dan dosa kepada sesama manusia. Dosa kepada Allah yang berhubungan dengan Allah. Dosa kepada diri, perawatan. Medikur, pedikur, cukur. Kemudian dosa kepada sesama manusia. Kalau dosa kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Dosa kepada diri, rawat tubuh. Tapi dosa yang paling susah tobatnya adalah dosa kepada sesama manusia. Karena kalau Allah Maha Pengampun, manusia bukan ngambek. Nabi sendiri yang sudah betul-betul luar biasa hebatnya, tapi tetap Nabi mengucapkan tobat minimal 100 kali setiap hari. Ya Allah, tadi hebat. Allah menciptakan 2 malaikat. 1 di kanan dan 1 di kiri. Yang 1 di kanan, yang 1 yang di kanan membawa catatan yang terbaik. Namanya rakib. Yang di kiri mencatat amal keburukan. Yang namanya atid. Itulah yang mencatat. Tapi jangan salah paham. Oh, di kanan itu yang baik, yang di kiri itu yang jelek. Kalau begitu, kalau aku berbuat dosa begini aja deh. Jangan salah paham. Tapi hebatnya, rakib inilah yang diberi tugas oleh Allah untuk memimpin atid. Kemudian, yang di kiri ini yang mencatat amal keburukan. Mencatat amal. Tapi setiap dia akan mencatat amal keburukan, ditegur oleh yang di kanan. Jangan catat tuh. Kalau ibadah, baru diniatkan sudah dicatat. Tapi kalau dosa, tidak langsung dicatat. Ditunggu 6 jam. Contoh orang mencuri sendal. Apa langsung dicatat? Tidak. Ditunggu 6 jam. Siapa tahu dikembalikan? Sempat dikembalikannya? Betul tidak? Ustaz, saya mau bertanya. Saya Farah dari SMA Arif Rahman Hakim. Bagaimana Pak Ustaz kalau ada orang yang sudah bertobat, tetapi dia melakukan dosa yang serupa lagi dan dia bertobat lagi? Itu tobatnya diterima apa enggak? Jadi berdosa, tobat. Berdosa, tobat. Mencuri ayam, tobat. Orang berdosa, kemudian dia tobat. Jika hambaku bertobat, aku terima tobatnya. Kemudian dia berdosa lagi. Lalu dia bertobat, aku terima lagi tobatnya. Kata Allah. Dia berdosa, tobat lagi, diampuni. Dosa lagi, tobat lagi, diampuni. Tapi yang jadi masalah, pertanyakan pada diri kita. Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal. Kapan kita wafat. Jangan sampai belum sempat kita tobat, lalu kita mati. Innamal a'malu bil hawatim. Sungguh amal itu dilihat dari terakhirnya. Mati apa? Pas salat di masjid, dia meninggal. Hebat itu. Karena kalau salat itu sebenarnya sudah masuk tobat. Karena kalau orang salat, seluruh dosa-dosa disimpan di sini. Jadi kalau pas ruku, berjatuhan lo dosanya. Masih ada dosa, tunggu waktu sujud, maka berjatuhan lagi dosanya. Tapi jangan lihat gini. Pak Ustaz, Iya. jangan kaget gitu dong. Saya pernah mendengar Pak Ustaz ada yang dinamakan sholat taubat. Wow, salat sunat taubat. Oh, sholat sunat taubat. Iya. Apakah Allah ini baru akan mengampuni dosa-dosa kita pada saat kita melaksanakan sholat sunat taubat? Iya. Apakah Tuhan ini juga bisa mengampuni umatnya pada saat dia sudah
melaksanakan niat untuk bertaubat. Kira-kira hukumnya itu seperti apa sih, Pak Ustadz? Bagus sekali. Supaya satu sama. Saya datang ke sini nih mau dengar ceramah Pak Ustadz, bukan mau masuk gawat darurat. Tapi yang bikin saya gawat darurat bukan kagetnya, tapi muncratnya itu loh. Menarik sekali. Yang ditanyakan adalah salat sunat taubat. Bagaimanakah? Apakah nanti Allah mengampuni dosa seseorang kalau dia sudah salat sunat taubat atau tidak usah salat sunat taubat? Ini. Apakah hanya sekedar salat sunat baru tobat kan dikatakan tobat, atau tidak sempat salat sunat tobat baru dia tobat? Berarti yang dimaksud ini adalah syarat-syarat tobat. Mau tahu syarat-syarat tobat? Mau? Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kaitannya tobat itu ada syarat-syarat tobat. Ya, taruhlah salat sunat tobat. Ya, namanya salat sunat tobat itu kalau pas dosa itu bejat sekali, keras sekali, lalu dia sadar, sehingga dia salat sunat tobat. Ya, tapi sebenarnya yang namanya salat sunat tobat kita bagusnya setiap hari. Dilakukannya antara maghrib dan isya yang disebut salat sunat awabin. Salat sunat awabin antara maghrib dan isya. Itu 6 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu salat sunnah awabin 6 rakaat. Mengenai syarat-syarat taubat itu ada 3. Yang pertama ada rasa menyesal. Itu syarat taubat. Aku menyesal. Ku sadari. Itu sudah taubat. Kemudian dia berubah, kemudian ketiga mengganti serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Itulah yang namanya tobat. Tapi ingat, kalau dosa berkenan kepada sesama manusia, Allah belum ampuni. Sehingga ketika dia akan masuk surga, dia tidak bisa masuk surga. Karena kenapa? Ya Allah, saya tidak ikhlas dia masuk surga. Dia merasa sakiti hatiku. Maka diambillah pahala salatnya. Mauzubillah, summanauzubillah. Mau masuk surga? Mau? Bersihkan dulu diri kita. Bersihkan. Bagaimana cara pembersihannya? Ibarat baju, pakaian itu nanti boleh masuk baju itu ke dalam lemari kalau baju itu bersih. Kalau baju kotor, dicuci dulu. Semakin banyak dahimu, semakin lama kau dicuci. Betul tidak? Di mesin cuci super canggih, neraka namanya. Baik, satu hal buat kita. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak. Sadarkan diri kita. Nasihati diri kita. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang luput dari dosa. Jangan mengaku sok suci. Ilahi, bayangkan semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Pantaskah kita masuk ke dalam surga dengan begitu banyak dosa yang kita lakukan? Kadang-kadang kita sok suci, sok membanggakan diri. Ya Rabb, la ilaha illa anta, inni kuntu minadh dhalimin. Akui kesalahan kita. Akui dosa-dosa kita.
mataku, dosa mulutku, dosa mulutku, dan dosa anggota tubuhku, ya Allah. dan dosa anggota tubuhku, ya Allah. Sanggup tubuh ini Tak sanggup tubuh ini merasakan api nerakamu. merasakan api nerakamu. Ya Allah, Ya Allah, matikanlah kami dalam husnul khatimah. matikanlah kami dalam husnul khatimah. Ya Allah, Ya Allah, atas dosa yang kulakukan, atas dosa yang kulakukan, jangan engkau bebankan kepada keturunanku, jangan kau bebankan pada keturunanku, kepada anakku. kepada anakku. Ya Allah, Ya Allah, hanya kepadamu lah hanya kepadamu aku memohon, aku memohon, hanya kepadamu lah aku meminta. hanya kepadamu lah aku meminta. Panjangkanlah umurku, Panjangkanlah umurku agar aku bisa memperbaiki diriku. memperbaiki diriku. Dosa itu banyak, tak mampu kita menyebut satu persatu. Ya Allah, ya Allah, sekiranya malaikat maut akan menjemput kita malam ini, sementara kita masih bergelimangan dengan dosa, akui, tobatkan, silakan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ini, ya Allah. Selama ini aku lebih banyak memikirkan kehidupan diriku sendiri. Aku juga memikirkan hanya keluargaku. Tapi selama ini aku seringkali mengesampingkan Engkau lah, ya Allah. Padahal Engkau lah yang abadi. Engkau lah yang tidak pernah meninggalkanku selama ini. Di saat aku senang, di saat aku susah. Ampunilah aku, ya Allah. Bertahun-tahun Kau telah memberikan kesempatan, kenikmatan, materi, keluarga, istri yang cantik, anak yang lucu. Tapi aku jarang berterima kasih kepadamu, ya Allah. Janganlah Engkau cepat mengambil kesempatan ini. Izinkan aku untuk segera bertaubat, ya Allah. Janganlah aku sampai meninggal dalam keadaan seperti ini, ya Allah. Ampunilah aku, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ucapkan tobat. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ya Allah. Ampunilah dosaku. Ampunilah dosaku, ya Allah. Jika aku berdosa kepadamu, ya Rabb. Jika aku berdosa kepadamu, ya Rabb. Ampunilah dosaku. Ampunilah dosaku. Jika aku berdosa pada tubuhku. Jika aku berdosa pada tubuhku. Ampunilah dosaku. Ampunilah dosaku. Jika aku berdosa kepada sesama manusia. Jika aku berdosa kepada sesama manusia. Mudahkanlah mulut. Mudahkanlah mulut. Hati, dan tangan orang-orang yang pernah kami berbuat dosa, orang-orang yang berbuat dosa, untuk mau memaafkan kami, untuk mau memaafkan kami. Ya Rabb, perkenankanlah doa-doa kami. Tobat. Tobat artinya kembali. Mengakui kesalahan kita. Tidak ada manusia yang sempurna. Kesalahan begitu banyak. Keangkuhan kita hilangkan. Kembalilah kepada Allah. Itulah tobat.
sadarkan diri tak. Itulah tobat. Rubah diri ini. Itulah tobat. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kritik dan saran, silahkan kita layankan di Twitter, layanan Twitter, yakni @Islam itu indah. Terima kasih atas segalanya. Wallahi la ilaha illa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah